Pemuda Budi berusia 24 dan 20 tahun ini ditangkap unit PPA Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur tidak lama setelah membuang bayinya di kawasan Jatinegara Kaum, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Orang tua bayi yang belum menikah ini diringkus di sebuah indekos kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Keduanya mengaku sudah tinggal bersama sejak 2023. Dari hasil pemeriksaan, keduanya mengaku tega membuang bayi karena hubungan asmara yang tidak direstui orang tua. Akibat perbuatannya, orang tua bayi dijerat pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Kenapa mereka buang? Karena hubungan mereka belum disetujui oleh kedua orang tua, dari pihak laki-laki maupun kedua pihak perempuan. Sampai saat ini, kedua tersangka telah diamankan di unit PPA Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur. Sebelumnya, warga di sekitar Jatinegara Kaum, Pulau Gadung, dikejutkan dengan keberadaan bayi yang masih bertali pusar. Setelah melaporkan penemuan bayi ke polisi, identitas pembuang bayi diketahui dari rekaman CCTV di lingkungan sekitar. Saat ini, bayi dirawat di Rumah Aman, Cipayung, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, kecelakaan dua mobil mengakibatkan satu balita yang masih berusia 2 bulan terluka di bagian kepala. Ya, kejadian ini terekam kamera warga dan viral di media sosial. Satu unit mobil listrik menabrak mobil lainnya lalu melarikan diri di tol dalam kota Sudiatmo Pluit Penjaringan, Jakarta Utara Jumat lalu. Akibat insiden ini, kendaraan korban ringsek pada bagian belakang dan mengakibatkan satu balita terluka di kepala. Kecelakaan terjadi saat korban mengarah ke timur, tiba-tiba ditabrak dari belakang. Kejadian ini pun terekam kamera warga hingga viral. Tak butuh waktu lama, mobil listrik diamankan dari rumah pelaku seorang wanita I di kawasan Jelambar, Jakarta Barat. Sampai saat ini kami masih mendalami CCTV. Dan nanti juga ke depan kami akan libatkan, rencana ke depan kami akan libatkan TAA dari Subdit Gakum Polda Metro Jaya untuk dapat diketahui berapa kecepatan pada saat melintas. Itu memang ada dugaan kendaraan ini meninggalkan TKP. Saat ini polisi belum bisa melakukan pemeriksaan terhadap pelaku karena masih mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Gading Serpong dan statusnya masih saksi. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, warga menghakimi pelaku tindak asusila pada remaja di bawah umur. Pelaku bahkan merekam aksi bejatnya dan mengancam korban menyebarkan video asusila tersebut. Pelaku pencabulan anak-anak di bawah umur ditangkap warga saat hendak melakukan tindak asusila di sebuah apartemen di wilayah Bekasi Utara, Kota Bekasi. Warga yang emosi menghakimi pelaku hingga babak belur. Aksi pelaku terungkap setelah warga memancing pelaku. Usai pelaku tertangkap, ponselnya pun diperiksa dan terdapat sejumlah video asusila yang direkam saat melancarkan aksi bejatnya. Hasil pemeriksaan, pelaku mencari korban menggunakan aplikasi lalu merayu untuk bertemu. Tanpa sepengetahuan korban, pelaku merekam semua aksi asusila lalu mengancam menyebarluaskan video jika tidak menuruti kemauannya. Dari WA. Dari WhatsApp. Itu emang nyari korbannya untuk apa ya? Dibuat video atau bagaimana? Dibuat video. Iya, betul. Nah, kabarnya banyak ya itunya korban-korbannya. Banyak, puluhan. Korbannya masih sekolah? Masih sekolah semua rata-rata. Sementara itu, mayoritas korban merupakan remaja putri masih di bawah umur dan berstatus pelajar. Akibat perbuatannya, pelaku diserahkan warga ke Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang suami tega menganiaya istrinya yang sedang hamil 1 bulan di Goa, Sulawesi Selatan. Aksi penganiayaan dilakukan karena korban menolak diceraikan pelaku. Polisi mengamankan IM, 22 tahun, pelaku KDRT di rumahnya di Desa Tamanyeleng, Barambong,
Goa, Sulawesi Selatan. Ia ditangkap karena menganiaya istrinya, FE, 22 tahun yang tengah hamil. Kejadian berawal saat pelaku pulang, tiba-tiba meminta cerai dengan korban. Korban yang hamil 1 bulan pun menolak hingga terjadi aksi penganiayaan. Akibatnya, korban menderita luka robek di bibir dan juga menderita luka memar di beberapa bagian tubuh. Dari kejadiannya, di mana pada saat IM pulang ke rumah, tiba-tiba menyampaikan kepada istrinya bahwa dia ingin menceraikan istrinya. Kemudian istri yang kebetulan juga korban yang melapor tidak terima dan menyampaikan kepada pelaku bahwa dia sedang hamil 1 bulan. Pelaku hingga kini masih menjalani pemeriksaan intensif di ruang unit perlindungan perempuan dan anak atau PPA Satreskrim Polres Goa, Sulawesi Selatan. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukmah, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 kelompok warga saling serang menggunakan senjata tajam di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Aksi tawuran ini mengakibatkan arus lalu lintas macet total. Warga pun dibuat resah karena khawatir menjadi korban salah sasaran. Dua kelompok yang jadi musuh bebuyutan terlibat tawuran di Jalan Tambak Menteng, Jakarta Pusat. Kedua kelompok membekali diri dengan senjata tajam berukuran besar, batu, botol kaca hingga petasan untuk melukai lawannya. Aksi tawuran antar kampung ini melibatkan warga Jalan Tambak Menteng dengan warga kawasan Manggarai, Jakarta Selatan. Meski belum jelas pemicunya, namun aksi tawuran membuat arus lalu lintas arah Matraman menuju Manggarai lumpuh. Warga mengaku sangat resah dengan aksi tawuran dan khawatir menjadi korban salah sasaran. Kayak nggak tahu lah, tiba-tiba guruduk aja, tiba-tiba aja gitu. Tiba guruduk udah gitu, lempar-lemparan aja sih. Langsung lemparan aja, Bang? Iya. Ada yang bawa sajam, Bang? Apa? Sajam? Ya ada sih. Ada beberapa, Bang? Ada Beberapa orang masuk bawah lah gitu. Cuman nggak dipakai, cuma diteng-teng doang. Tawuran baru berhenti setelah polisi datang dan melepaskan tembakan gas air mata. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, pelaku pembakar rumah yang menewaskan lansia akhirnya ditangkap. Pelaku tak terima ibunya menikah lagi dan membakar rumah dalam kondisi mabuk. Rizal, monitor dulu Rizal, baru aja ini. Kebakaran. Ini Pak, kebakaran. Kalau mau menuju Kebakaran menghanguskan 2 rumah warga di Jalan Barawaja, Makassar, Sulawesi Selatan. Setelah api padam, petugas menemukan jasad nenek berusia 65 tahun di antara reruntuhan. Setelah peristiwa itu, polisi menangkap pria berinisial A, usia 37 tahun, yang diduga pelaku pembakaran rumah. Sebelumnya ia sempat kabur sebelum akhirnya dibekuk di Kecamatan Panakukang. Saat diperiksa, ia membakar rumah dalam kondisi mabuk miras. Motifnya karena tak terima setelah ibunya kembali menikah tanpa sepengetahuannya. Unsur kesengajaan dan kami lakukan penyelidikan langsung. Kami lakukan pencarian terhadap pelaku pembakaran tersebut. Kurang lebih setengah jam kami dapati pelaku berinisial A yang sempat melarikan diri. Setelah menangkap pelaku, polisi juga telah memeriksa sejumlah saksi lainnya. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal tentang pembunuhan dengan ancaman hingga 10 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Nurbone, iNews melaporkan. Seorang pelajar yang jatuh saat mendaki Gunung Saeng, Bondowoso, Jawa Timur akhirnya dievakuasi petugas. Jenazah dievakuasi dari jurang dengan kedalaman 150 meter. Jenazah Fahrul Hidayatullah alias Baim, 18 tahun, asal Kecamatan Bangsal Sari ini dievakuasi dari jurang dengan kedalaman kurang lebih 150 meter. Jenazah kemudian dievakuasi secara estafet oleh petugas gabungan dari puncak Gunung Saeng menuju posko SAR di Desa Sumberwaru, Kecamatan Binakal. Selanjutnya jenazah langsung dibawa ke kamar mayat Rumah Sakit Bayangkara Bondowoso untuk diautopsi. Setelah itu jenazah langsung dibawa pihak keluarga ke Jember untuk disemayamkan. Ke posko kita secara estafet karena untuk menghemat tenaga teman-teman juga. Pak, tadi informasinya bambunya sempat patah ya Pak ya untuk ngangkut tandu itu ya Pak? Ya, karena medan ya terlalu sempit, kita butuh juga istilahnya.
Sebelumnya insiden terjadi saat korban bersama 4 rekan sekolahnya mendaki ke puncak Gunung Saeng. Dalam perjalanan pulang, korban terjatuh ke jurang. Gunung Saeng diketahui merupakan salah satu destinasi pendakian yang akhir-akhir ini banyak diminati. Gunung ini dituju para pendaki yang berburu sunset dan keindahan alam. Dari Bondowoso, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Pemirsa, kondisi jalan yang rusak parah membuat ambulans yang membawa jenazah tidak dapat melintas. Jenazah terpaksa ditandu warga secara bergantian berjalan sejauh 2 kilometer. Sejumlah warga Kampung Pasir Gebang di Kabupaten Lebak, Banten menandu jenazah Sataria 50 tahun melewati jalan rusak dan berlumpur. Dengan menggunakan bambu dan kain sarung sebagai tandu darurat, warga secara bergantian menandu jenazah menuju rumah duka. Hal ini dilakukan lantaran mobil ambulans tidak bisa melintasi jalan yang rusak dan berlumpur. Jalannya rusak, bahkan apalagi motor juga nggak bisa. Sataria meninggal dunia setelah dirawat di rumah sakit akibat penyakit paru-paru yang dideritanya. Warga terpaksa menandu jasad wanita tersebut karena tidak ada alternatif lain. Warga berharap pemerintah turun tangan memperbaiki infrastruktur desa mereka agar hal serupa tidak terus terjadi. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian motor terekam CCTV hingga viral di kota Tangerang, Banten. 2 pelaku membawa kabur motor korban yang terparkir di garasi. Dua pelaku curanmor terekam kamera CCTV saat beraksi di salah satu kontrakan kawasan Nambo, Karawaci, Tangerang, Banten. 2 pelaku melakukan aksinya bergantian hingga membawa kabur motor incarannya. Korban baru sadar motornya hilang saat keluar rumah. Warga mengaku sudah sangat resah dengan aksi pencurian motor yang terjadi di wilayahnya. Namun pihak kepolisian belum melakukan tindakan. Warga berharap polisi segera menangkap pelaku yang selama ini meresahkan warga. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga rapuh atap sebuah mal di Surabaya, Jawa Timur ambrol. Pihak manajemen mal memastikan tak ada korban dalam kejadian ini. Pengunjung Mall Grand City Surabaya dikejutkan dengan ambrolnya atap mal. Beberapa material menimpa salah satu resto di lantai 4 mal dan sebagian besar material jatuh ke lantai dasar. Beruntung tidak ada korban atas peristiwa ini. Hasil investigasi sementara, ambrolnya atap disebabkan adanya rembesan air yang membuat atap rapuh karena pada malam sebelumnya kota Surabaya dilanda hujan deras. Tempat kejadian itu di area poin, jadi tidak berdampak sama sekali terhadap tenan di area sekitar. Dan alhamdulillah juga kejadian tersebut tidak ada korban. Nah, dari pihak manajemen melakukan langkah cepat ya 1x20 jam untuk segera. Dalam waktu 2 jam pihak mal melakukan pembersihan dan normalisasi area terdampak. Pihak mal juga memastikan peristiwa tidak berdampak pada operasional mal. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran menghanguskan kandang ternak dan pusat pemanggangan ikan di Rembang, Jawa Tengah. Sejumlah hewan ternak, kambing dan juga sapi mati terpanggang. Api membakar kandang ternak dan pusat pemanggangan ikan di desa Pasar Banggi, Rembang, Jawa Tengah. Kandang yang terbuat dari bambu dan kayu membuat api cepat meluas dan sulit dipadamkan. Petugas damkar berjibaku memadamkan api. Sedikitnya 6 kandang, 2 bangunan pemanggangan ikan, 3 ekor sapi, 2 ekor kambing, 1 alat pendingin ikan, dan 1 unit sepeda motor hangus terbakar. Setelah itu biasa berlari sama Pak suami. Sini terus manggili sama tetangga-tetangga. Tapi keadaan apinya sudah membesar. Setelah lebih dari 2 jam, api berhasil dipadamkan. Pemilik kandang hanya bisa pasrah menyaksikan ternaknya mati terpanggang. Kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Penyebab kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Dari Rembang, Jawa Tengah, Musyafa melaporkan.
Pemirsa, ular kobra sepanjang 1,5 meter masuk ke rumah warga di Depok, Jawa Barat. Warga yang resah dengan keberadaan binatang melata itu kemudian berupaya mengevakuasinya. Warga RT 2 RW 12 Cilangkap Tapos, Kota Depok dikejutkan dengan keberadaan ular yang bersembunyi di mesin pompa air salah satu rumah. Ular berbisa itu diperkirakan memiliki panjang 1,5 meter. Warga kemudian berupaya mengevakuasi ular tersebut. Dari keterangan pemilik rumah, ular itu diduga masuk melalui saluran air saat kondisi hujan deras. Jenis apa itu, Mas? Jenis apa? Masuk dari ular kobra. Berapa lama sih tadi, Mas, evakuasinya, Mas? Berapa lama evakuasinya? 2 tahun nih. Naik dari sini ke sini. Ya, lama itu ada jam mah. Berapa, Mas? 1 jam. Warga pun berhasil mengevakuasi ular kobra tersebut dalam waktu 1 jam. Keberadaan ular di permukiman warga ini bukan pertama kali terjadi. Ular biasanya masuk pada saat dilanda hujan deras. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky Ainus melaporkan. Pemirsa, 2 orang pengendara sepeda motor di Surabaya mengalami luka parah di bagian kepala dan tubuhnya setelah tertimpa dahan pohon berukuran besar yang tiba-tiba patah. Kedua korban langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Tim medis dari PMI Kota Surabaya berupaya menolong Farhan Perdana, 27 tahun, dan Jessica, 23 tahun, yang tertimpa dahan pohon saat melintas di Jalan Raya Rungkut Industri Sier, Surabaya. Keduanya terluka parah di kepala dan sejumlah bagian tubuh usai tertimpa dahan pohon sono berukuran besar yang tiba-tiba patah. Herannya, saat kejadian tidak ada angin kencang maupun hujan. 2 unit sepeda motor juga alami kerusakan parah. Usai mendapat pertolongan pertama, kedua korban langsung dilarikan ke IGD RSI Jemur Sari, Surabaya. Sementara patahnya dahan pohon berukuran besar ini diduga akibat kurangnya perawatan pertamanan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Sementara pemirsa, usai diputus cinta, seorang gadis merayakan hari ulang tahunnya bersama dengan petugas damkar di Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Perayaan ulang tahun itu pun viral. Selamat ulang tahun buat Orang Puput. Semoga panjang umur, berkah selalu, sehat selalu. Ya, oke. Lilin ya. Oke. Tiupannya. Merayakan momen berharga biasanya dikelilingi orang-orang terdekat untuk berbagi kebahagiaan. Namun, seorang gadis asal Bojonggede, Kabupaten Bogor, Puput, justru memilih mendatangi petugas pemadam kebakaran untuk meminta dirayakan ulang tahunnya yang ke-22. Puput membawa kue ulang tahun ke kantor dinas pemadam kebakaran di Jalan Tegar Beriman, Cibinong, Bogor, usai diputuskan cintanya oleh sang kekasih tepat di malam hari ulang tahunnya. Menurut petugas dinas pemadam kebakaran, Puput datang dengan suasana hati yang sedih. Tak ingin momen hari ulang tahunnya tak berkesan, Puput pun mendatangi kantor dinas pemadam kebakaran untuk merayakan hari ulang tahunnya hingga viral di media sosial. Pada saat ulang tahun itu, dia diputuskan oleh pacarnya, sehingga dia sedih dan dia berinisiatif, dia datang ke pemadam kebakaran Kabupaten Bogor. Dan di situ dia minta untuk dinyanyikan dan diucapkan happy birthday atau ulang tahun. Kedatangan Puput disambut 3 petugas pemadam yang sedang bersiaga sekitar pukul 8 malam. Berbekal kue ulang tahun yang dibawa Puput, ucapan selamat ulang tahun dan doa dari petugas pemadam kebakaran pun dijadikan momen berharga bagi Puput. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Aktor kondang Jonathan Frizzy alias Ijong menjadi tersangka penyalahgunaan obat keras dalam vape. Sebelumnya, polisi lebih dulu menangkap 3 orang dari Malaysia yang diduga terkoneksi dengan Ijong. Jonathan Frizzy alias Ijong ditetapkan sebagai tersangka
penyalahgunaan obat keras oleh Polres Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Banten. Ijong ditangkap hari Minggu kemarin di rumahnya kawasan Bintaro Akasia, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Sebelumnya, aktor 43 tahun ini telah diperiksa sebagai saksi dalam kasus vape yang berisikan obat keras etomidate. Pada kasus ini, polisi telah lebih dulu menetapkan 3 tersangka yang terdiri dari 2 pria dan 1 wanita. Para tersangka ditahan setelah kedapatan membawa 42 kemasan vape mengandung etomidate di Bandara Soekarno-Hatta pada Maret lalu. Dari hasil pemeriksaan, polisi mendapati keterlibatan Ijong dengan ketiga tersangka BTR, EDS, dan ER. Dalam percakapan grup WhatsApp, ditemukan komunikasi antara Ijong dengan ketiga tersangka sejak Februari yang akan melakukan perjalanan dari Malaysia menuju Jakarta. Menurut polisi, vape mengandung etomidate dijual seharga 3 hingga 4 juta rupiah. Proses pendistribusian, memindahkan atau mengedarkan kepada orang lain. Jadi kalau untuk yang JP ini, itu BB-nya kan 40 plus 8 yang kosong, 42 plus 8 yang kosong yang sudah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium. Sementara berdasarkan keterangan BPOM, obat keras etomidate masih tergolong baru di Indonesia. Etomidate bisa menimbulkan efek menghilangkan rasa sakit dan mengganggu saraf pusat. Tim Liputan Ayus melaporkan. Pemirsa, terciptanya solusi untuk lingkungan yang lebih baik, 289 orang dilantik sebagai ASN oleh Bupati Pemalang, Jawa Tengah. Ya, jika biasanya tempat pelantikan bersih dan ber-AC, berbeda dengan Pemalang yang memilih melantik para ASN di tempat pembuangan akhir sampah yang ada di Pesalakan, Pemalang. 1. Trista Ardelia Tofah STR TRA. Selanjutnya oleh Kepala Dinpus Arga. Pelantikan yang syarat makna terjadi di Pesalakan, Pemalang, Jawa Tengah. Jika tempat pelantikan identik berada dalam gedung, rapi, dan tempat yang nyaman, berbeda dengan pelantikan 298 orang ASN di tempat pembuangan akhir sampah di Pesalakan, Desa Pegongsoran, Pemalang, Jawa Tengah. SK pengangkatan ASN diserahkan langsung oleh Bupati Pemalang, Anom Widiantoro. Dengan harapan pemilihan tempat pembuangan sampah di TPA Pesalakan ini sebagai titik awal pengabdian kepada masyarakat. Tempat yang kotor menjadi pengingat bahwa permasalahan seperti tata kelola yang masih buruk serta kurangnya rasa percaya masyarakat pada pemerintah. Serta para ASN baru diminta untuk siap melayani masyarakat secara disiplin sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan dipercaya oleh masyarakat. Ya tentunya mereka lebih berintegritas ya, lebih mempunyai jiwa melayaninya yang lebih besar dan juga perhatian kepada masyarakatnya, bukan statusnya, bukan prestisnya, bukan juga kebanggaannya sebagai ASN, tapi lebih kepada pelayanannya dan juga berkomunikasinya bagian dari masyarakat itu sendiri. Semoga dengan dilantiknya CPNS di tempat ini menjadi lebih berempati dan kedepannya bisa memberikan solusi terkait permasalahan sampah di Kabupaten Pemalang. Permasalahan sampah adalah momok yang tak kunjung usai di Pemalang. Bahkan warga sekitar TPA Pesalakan memblokir akses masuk TPA agar tak ada lagi sampah dibuang yang mencemari lingkungan sekitar. Diharapkan segera ada solusi bersama agar tak ada lagi polemik berkepanjangan. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, Ayus melaporkan. Pemirsa, jutaan umat Islam dari seluruh penjuru dunia kembali dipertemukan pada musim haji. Semangat spiritual yang tinggi tetap membutuhkan bimbingan ibadah yang tepat agar menjadi kunci kelancaran dan juga kekhusyukan ibadah haji. Petugas bimbingan ibadah memegang peranan penting. Mereka tidak hanya mendampingi jemaah secara teknis, tetapi juga memberikan arahan agar setiap tahapan ibadah dilaksanakan sesuai tuntunan syariat. Kementerian Agama Republik Indonesia telah menyiapkan sekitar 4.200 petugas haji, termasuk diantaranya pembimbing ibadah yang telah melalui pelatihan khusus. Mereka ditugaskan mulai dari asrama haji di tanah air hingga pelaksanaan haji di Tanah Suci. Konsultan Haji Profesor Aswadi mengimbau kepada para jemaah haji untuk memperhatikan larangan-larangan dalam ibadah agar pelaksanaan ibadah menjadi makbul.
Untuk seluruh calon jamaah haji yang sedang melaksanakan proses ibadah perlu memperhatikan hal-hal yang terlarang supaya ibadahnya itu menjadi sempurna dan menjadi makbul, mabrur di sisi Allah dan makhluk ciptaannya. Khusus bagi jemaah lanjut usia dan yang memiliki keterbatasan fisik, bimbingan intensif menjadi kebutuhan utama agar tetap dapat melaksanakan ibadah dengan sempurna. Hadirnya petugas bimbingan ibadah yang profesional dan berpengalaman diharapkan jemaah haji Indonesia dapat menjalankan ibadah dengan lancar, khusyuk, dan kembali ke tanah air sebagai haji yang mabrur. Dari Mekah, Arab Saudi, Gigi Irfan melaporkan. Sementara pemirsa, pemberangkatan jemaah haji Indonesia 2025 hingga saat ini berjalan dengan lancar. Ya, total sudah ada 68 kloter diberangkatkan ke Tanah Suci di Madinah dan Mekah, Arab Saudi. Dan untuk mengetahui lebih jelas situasi terkini jemaah haji Indonesia, berikut informasi dari rekan Gigi Irfan dari Madinah, Arab Saudi. Tahapan pemberangkatan jemaah calon haji Indonesia 2025 masih terus berjalan sesuai jadwal. Dari hari pertama hingga hari ini total 68 kloter telah diberangkatkan ke Tanah Suci dari 525 kloter yang direncanakan akan tiba di Madinah. Diketahui jemaah calon haji yang sudah diterbangkan dan mendarat di Tanah Suci berjumlah 25.507 orang dari total kuota jemaah reguler sebanyak 203.320 orang. Untuk hari ini telah diberangkatkan 8 kloter dengan total 3.060 jemaah. Jadwal penerbangan jemaah berlangsung sepanjang hari, dimulai dari embarkasi Kuala Namu dan diakhiri kloter dari embarkasi Jakarta Pondok Gede. Setibanya di terminal kedatangan, para jemaah langsung disambut sejumlah petugas daerah kerja bandara yang turut mendampingi proses imigrasi dan memberikan arahan teknis kepada para jemaah terkait alur kedatangan. Sejumlah jemaah yang datang lebih awal sudah mulai memanfaatkan waktunya dengan beribadah di Masjid Nabawi. Namun perlu diperhatikan bagi para jemaah bisa menyeimbangkan antara kondisi kesehatan dan ibadah. Jika dirasa kondisi tubuh kurang baik, diimbau bagi jemaah untuk tidak memaksakan diri. Dari Madinah, Arab Saudi, Gigi Irfan melaporkan. Ya pemirsa dan juga Kevin, kita beralih ke informasi liburan ya. Untuk mengisi waktu liburan Anda nanti, Anda bisa berkunjung ke wilayah Bandung, Jawa Barat. Ya, objek wisata Ciwangun ini menyuguhkan 3 curug sekaligus. Destinasi wisata alam yang satu ini layak Anda kunjungi untuk mengisi liburan bersama dengan keluarga tercinta. Berikut informasinya untuk Anda. Ada Curug Putri, Curug Tilu, dan Curug Golosor. Inilah keindahan wahana alam 3 curug di objek wisata Ciwangun Indah Camp, kawasan Desa Cihanjuang Rahayu, Kecamatan Parompong, Kabupaten Bandung Barat. Untuk mencapai lokasi ini diperlukan perjuangan keras dan tekad yang kuat karena pengunjung harus melintasi jalan menanjak dan medan yang cukup terjal. Pengunjung dapat memilih salah satu dari 2 jalur yang tersedia, yakni jalur trekking yang jaraknya sekitar 1 km dan jalur normal yang jaraknya sekitar 750 meter. Mayoritas medan jalannya menanjak, namun setelah tiba di puncak, pengunjung masih menemui rintangan berupa jalur menurun yang terjal dan sempit. Saat melintasi turunan dengan ratusan anak tangga ini, pengunjung harus ekstra hati-hati karena jalan licin terlebih setelah diguyur hujan. Namun setelah melewatinya dengan jarak tempuh sekitar 20 menit, pengunjung langsung disuguhi panorama alam yang indah dengan udara sejuk dan segar. Rasa lelah Anda akan terbayarkan dengan keindahan warna alam 3 curug yang jaraknya berdekatan ini, yakni Curug Putri, Curug Tilu, dan Curug Golosor.
Di sini, pengunjung dapat merasakan langsung sejuknya udara dan dinginnya hembusan angin dengan cipratan air terjun yang lembut menerpa wajah. Ya, kesini untuk liburan karena udah beres kerjaan. Jadi liburan kesini cari yang alam-alam. Sama tiket masuknya juga murah. Selain itu, treknya juga lumayan enak buat nyampe ke seluruh. Terus pemandangannya juga enak gitu. Walaupun musim hujan tapi tetap airnya jernih. Cukup merogoh kocek Rp15.000 untuk tiket masuk. Pengunjung dapat menikmati indahnya pesona alam Tiga Curug nan menghijau yang dikelilingi hutan pinus. Dari Bandung Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan.